masuk kita yang atau nomor 4, la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Berarti ini keterangan bayan daripada ayatul kursi yang kita baca ya. Udah lihat, la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Itu pula kita bahas. Jadi selesai kita di atas ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa yang dapat kita di situ selain banyaknya kajian yang dapat kita lagi di antara tadi, kalau berdoa panggillah nama Hayyu ya Qayyum. Itu ingat itu ya. Ada masuk pembahasan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lanjut. Yang artinya tidak mengantuk dan tidak tidur. Itu artinya tidak mengantuk dan tidak tidur. La ta'khudhuhu, tak terjadi akan dirinya, begitu kalau letterlinnya, tidak mengambil ia akan dirinya mengantuk dan tidur. Artinya secara sempurna tidak mengantuk apalagi tertidur. Mari kita bahas dulu sampai bagaimana pernyataan terhadap diri Allah yang di dalam Al-Quran yang langsung dia sendiri yang menyatakan bahwa dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Mari tolong perhatikan. Nu'as. Apa itu nu'as? Mengantuk. Tapi di sini kalimat sinah. Sinatu ya, itulah kalimat sinah ya. Dah lanjut. Pelan-pelan. As-sinatu adalah an-na'asu atau mengantuk. Masya Allah. Selesai juga ya. As-sinah. Sinah yaitu an-nu'asu sih ya. An-nu'asu. An-nu'as. Jadi kalau nama orang si nu'as mengantuk itu. Sinuas. Sinawas. Kalau di kita kalau ikannya balik bukan sinuas, sinawas itu nama Abu Nawas, padahal mungkin namanya itu Abu Nuas. Nuas mengantuk. Itu sinawas, Abu Nawas saya tahu. Ada sinuas itu mengantuk. Jadi sina sama artinya nuas, artinya mengantuk. Mari ya. Kenapa tidak ada mengantuk? Lanjut. Mengantuk ia adalah gejala tidur. Mengantuk itu apa? Tidur. Gejala tidur. Kalau tidur itu sudah tidak sadar. Jadi yang bisa ditahan mengantuk. Kalau begitu mengantuk apa? Gejala tidur itu. Jadi kalau ada orang kalau gejala apa ini gejala-gejalanya gejala kan? Gejala tidur bilang. Jadi mengantuk gejala tidur. Jadi kalau ada orang mau uap, kau nak boleh tu? Kau nak gejala? Kalau gejala ini gitu. Ini gejala gulo. Umumnya gejala apa? Gejala tidur. Kalau gejala ini bisa diartikan bukan dimah gitu kan. Jadi mengantuk adalah gejala tidur. Ada saja dapat itu dari kitab ini kan. Jadi mengantuk tahu juga mengantuknya apa? Gejala gulo? Tidak. Gejala darah tinggi? Tidak. Gejala tidur. Gejala tidur yang boleh mengantuk. Udah langsung. Dia tidak berfirman la yanamu atau tidak tidur. Akan tetapi dia berfirman la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak dikalahkan oleh kantuk dan tidur. Karena yang pertama dengan kemauan sendiri atau sukarela, dan yang kedua dengan paksaan. Ya. Mantap. Ini menjadi ilmu apa pula? Ilmu apa lah namanya istilahnya? Kalau dokteran katakan kita ada juga ke psikologis, begitulah macam-macam ya. Di situ kalimatnya tidak layanamu tidak tidur. La ta'khuzuhu sinatu, itu kehendaknya la yanamu atau la yanamu tidak. Tetapi yang ada kalimatnya la ta'khuzuhu sinah. Sinah di sini artinya tadi apa? Mengantuk dari gejala tidur. Itu situ memberikan pernyataan apa tadi Bang? Contoh mana?
biar mantap. Dia berfirman dari awal dari atas. Ya, dia berfirman. Dia berfirman, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak dikalahkan oleh kantuk dan tidur. Iya. Karena yang pertama dengan kemauan sendiri sukarela dan yang kedua dengan paksaan. Udah habis itu. Karena kalau yang pertama sina itu sukarela. Kemauan sendiri. Kalau naum itu keterpaksaan. Paksaan. Jadi kalau kalimatnya la yanamu tak pakai la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kenapa ditukar aja la yanamu dan dia tidak tertidur? Kalau itu nanti dibuat tertidur ini adalah keterpaksaan yang tak bisa lagi ditahan. Jadi dibuatlah kalimat sinatu, yaitu biar ada juga kata mengantuk, karena mengantuk ini sukarela. Artinya apa? Berarti mengantuk bisa ditahan. Jadi yang bisa ditahan pun itu tidak ada sama Allah, apalagi yang tak bisa ditahan, tertidur. Ini mengantuk ini kan sukarela ini. Kalau sukarela berarti bisa ditahan. Tidaknya begitu juga tak ada sama Allah. Coba lihat abang, kan bisa bang memancing-mancing mengantuk kan? Kan bisa. Ambil bantal golek-golek tilon buang pencikit. Ada kadang-kadang so es krim kecuali abang atau bakso, emang bisa bang tahan tidak? Bisa. Berarti kalau mengantuk itu sukarela. Begitu maksudnya. Memancing-mancing ya. Kan bisa mancing-mancing mengantuk kan? Bisa. Jangan kamu udah tidur kau barang. Jangan kau mancing-mancing tidur kau. Artinya jangan kau mengantuk. Jangan kau kantuk-kantukan. Tahan tertidur. Datanglah keterpaksaan nanti yang tak tertahan-tahan. Itu tertidur. Artinya begini, kenapa pala-pala pakai mengantuk sama tidak tertidur? Tertidur aja buat kalimatnya, kan begitu maksudnya ini. Kalau ada lah bapak nama protes, maaf lah tak ujuk cinatu mengantuk dan pakai lagi tertidur. Kalimat aja tertidur aja kenapa? Kan begitu maksudnya. Begini Tuhan, kami mengatakan tertidur. Kalau mengantuk itu sukarela pun juga tidak ada. Begitu. Jadi dapat kita Arlanda. Jadi kalau mengantuk itu apa? Sukarela. Bisa ditahan. Kalau mengantuk Paksa. Tak bisa lagi. awak sodak lagi tadi mana kira itu awak. Kata Pak Ucok nahu. Tak tahan dia lagi. Berarti tak tertahan nih, berarti tidur. Gimana pun dari dia parkir motornya. Tapi begitu dia sadar handphone hilang. Berarti tak sadarnya lagi motornya dibuka ataupun kacanya dicopot. Jadi kalau mengantuk sadar tidak? Sadar. Mau kau. Jadi yang sadar saja itu mengantuk tak ada sama Allah, apalagi terterbang bisa ditahan. Jadi kalimatnya kok mengantuk itu belum tertidur ya kan? Boleh. Gejala. Udah tidur. Gejala pula. Tidur. Kalau tidur ya. Jadi kalau gejala masih bisa disembuhkan, bisa ditahan, bisa. Jadi yang itu pun juga tahan sama Allah. Udah, lanjut. Dua kita kalau ada masih ada waktu ya. Coba baca waktu lain. Karena yang pertama dengan kemauan sendiri sukarela dan yang kedua dengan paksaan. Tidur termasuk sifat kekurangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanamu wala yambaghi lahu an yanamu. Lahu an yanama." Artinya sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak patut baginya untuk tidur.
Titik ya. Kenapa Allah Ta'ala tidak tertidur? Karena tidak mengantuk. Karena dia tidak. Mengantuk. Udah, yang lain lagi? Kalau tidur Allah Ta'ala hancurlah bumi ini. Iya. Kalau pusing bumi. Jadi tertidur itu adalah salah satu sifat Kekurangan. kekurangan. Bahaya lah Ustaz. Kalau sempat Allah Ta'ala tertidur berarti Kurang. kurang. Kurang sempurna. Berarti nanti sifat yang ternabi nanti dia sifat yang ternabi. Nanti akan kita lihat nanti lawan sempurna nanti ternabi itu salbiyah. Lawan subut. Tapi di sini nanti menyatakan apa itu? Menyatakan kekurangan. Jadi mustahil bagi Allah tertidur. Kenapa? Karena tertidur itu salah satu sifat kekurangan. Jangan sampai bapak tak mau tidur. Aku udah ada tiga malam aku tak tidur. Ngapain? Bapak kadang kami situ main-main. Bapak percaya kojang. So bukan ke Allah Ta'ala kojang bilang. Jangan kau harus tidur kau bilang. Jadi sifat tidur tidak dimiliki Allah. Kenapa? Karena sifat tidur adalah sifat Kekurangan. Bayangkan kau dah tidur dah. Walaupun kono garong masuk pencu. Pada sampai Allah Ta'ala tertidur, kalau saya Hubungan tahu lah ya Allah kasih siksa ya Allah. Kau kan Allah kan tertidur. Tidak, makanya Allah tidak tertidur. Jangan tertidur, mengantuk juga tidak. Baru apa tadi sabda Rasul tadi? Coba balik. Tadi. Innallaha la yanamu. Sesungguhnya Allah la yanamu tidak tidur. Terus? Wala yambaghi Dan tidak wajar. lau an yanamu. Apa? Lau an yanama. Bal an yanama. Dan juga tidak wajar dia tidur ya. Wajar bahasanya dia tidak tidur. Terus. Ini adalah salah satu sifat yang dinafikan dan telah dijelaskan bahwa sifat yang dinafikan harus mengandung penetapan terhadap sifat kesempurnaan yang merupakan lawan dari sifat yang dinafikan tersebut. Ya. Udah. Jadi naum itu sifat apa? Sifat yang ternabi. Apa ternabi? Apa naum? Tidur. Tidur adalah sifat kekurangan. Sifat kekurangan adalah sifat yang ternabi. Apa yang ternabi? Apa itu ternabi? Yang tidak dimiliki. Ternabi yang tiada. Nah, jadi setiap sifat yang ternabi bagi Allah berarti subut kebalikannya. Apa arti subut? Tetap dimiliki. Sifat kebalikannya. Saya ulang lagi. Setiap sifat yang ternabi bagi Allah, apa yang ada bagi Allah kebalikannya. Yang ada bagi Allah itu namanya apa? Nama istilahnya subut. Yang tidak ada bagi Allah apa namanya? Nabi. Jadi kalau ternabi tidur berarti apa yang subut bagi Allah? Kebalikan yang tidak tidur, yaitu berjaga. Apa? Berjaga. Ulang balik. Naum tidur adalah sifat yang ternabi bagi Allah. Ingat, apabila ada ternabi bagi Allah berarti yang subut-subut apa? Kebalikannya. Paham maksudnya kan? Ayo paham. Setiap yang ternabi bagi Allah atau ternabi yang tidak ada dimiliki oleh Allah. Maka kalau begitu apa yang ada dimiliki oleh Allah? Kebalikannya. Kalau ternabi bagi Allah ada sebuah sifat, menyatakan apa? Kebalikan dari yang ternabi itu ada dimilikinya. Paham Bang Jordan? Kalau
Hah? Agak-agak apa? Kalau tak paham saya ulangi. Ulangi. Ternapi tidak tertidur bagi Allah. Hah? Nanti. Ternapi tidak tertidur bagi Allah. Tertidur itu bagi Allah ternapi tidak? Ternapi. Apa itu ternapi? Tidak dimiliki? Tidak dimiliki. Nah, saya ulang. Ternapi tidak tidur bagi Allah. Ternapi. Kenapa ternapi tidur? Karena tidur sifat kekurangan. Walaupun Bapak tidak ingat mengingatinya nanti bisa, Pak juga mencakapkannya, tetapi paham. Udah, kalau udah bisa Bapak jawab sifat tidur itu sifat yang ternapi, arti ternapi apa? Yang tidak layak. Sifat yang tidak layak kan itu benar. Yang tidak layak dimiliki oleh Allah. Berarti yang mana yang dimiliki oleh Allah yang kebalikannya. Bisa? Kalau ternapi satu sifat bagi Allah, menyatakan apa? Yang subut bagi dia adalah kebalikannya. Lawan nabi apa? Subut. Bang Juanda, lawan nabi apa? Subut. Jangan lupa. Lawan nabi adalah subut. Yang nabi apa? Tidur. Berarti tidak dimiliki. Berarti yang dimiliki oleh Allah apa? Kebalikan tidur. Menyatakan itu kitab itu nih. Jadi kalau Allah ternapi tidur dari dirinya, karena itu adalah sifat kekurangan, berarti yang dimiliki oleh Allah apa? Kebalikannya. Lawan kekurangan. Lawan ternapi. Jadi kira-kira kalau lawan tidur, apa lawan tidur? Berjaga. Tidak tidur. Berarti berjaga itu sifat subut bagi diri Allah. Nanti ada disebutkannya lagi itu. Coba lanjut. Insyaallah. Kesempurnaan pada firman-Nya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, adalah kesempurnaan hidup dan berdiri sendiri yang juga mengurusi makhluk-makhluknya. Karena di antara bentuk kesempurnaan hidupnya adalah dia tidak memerlukan tidur, dan kesempurnaan predikatnya sebagai yang berdiri sendiri dan terus mengurusi makhluknya adalah dia tidak tidur. Udah. Titik itu. Titik. Jadi ternapi bagi dia tadi apa? Tidur. Saya balik. Apa yang ternapi bagi Allah? Tidur. Bisa dipahami? Apa yang ternapi bagi Allah? Tidur. Kalau ternapi tidur, berarti kebalikan tidur namanya subut. Arti subutnya apa? Isbat artinya yang dimiliki. Berarti sempurna. Mana yang menyatakan di situ yang subut bagi Allah? Kalau dia ternapi tidur, mana situ kalimat yang menyatakan bahwasanya kebalikan dari tidur apa? Berjaga. Mana situ ayatnya? Dari mana mulai ya? Dari mana? Coba. Yang menyatakan subut lawan daripada ternapi mana situ? Ayo. Kalau bisa bawa pahami. Hah? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak mengantuk dan tidak tertidur. Cuma tak dibuatnya kalimat khusus. Cuma itu tidak mengantuk, tidak tidur. Berarti yang ternapi sama dia apa? Mengantuk dan tidur. Jadi mulai kalimat la ta'khudhuhu sinatu wala naum, kan begitu, menyatakan tidak tidur dan tidak mengantuk. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Berarti lawannya nabi bagi diri Allah, mengantuk dan tidur. Dinyatakan lagi kalimat hayyu ya qayyum. Coba ulang abang balik lagi tadi baca. Biar dia ulang aja, biar sedikit aja. Coba yang penutup kita malam hari ini. Coba ulang balik lagi sedikit. Makanya Firman tadi kan. iya. Kesempurnaan pada firman-Nya, Ya. la ta'khudhuhu sinatun wala naum,
adalah kesempurnaan hidup dan berdiri sendiri yang juga mengurusi makhluk-makhluknya, karena di antara bentuk kesempurnaan hidupnya adalah dia tidak memerlukan tidur, dan kesempurnaan predikatnya sebagai yang berdiri sendiri dan terus mengurusi makhluknya adalah dia tidak tidur. Ya, jadi mulai dari kalimat la ta'khudhu sinatun wala naum, la ta'khudhu sinatun wala naum. Kan begitu? Ya. Jadi kebalikannya itu tadi, jadi terus predikat Allah Ta'ala menyatakan bahwasanya jadi sempurna, yaitu dengan kalimat ya hayu ya qayyumnya di atas tadi, dia mengurusi makhluknya terus menerus. Itu kenyataan apa itu? Kesempurnaan. Kalau sempat tidur, sempat mengantuk dan tidur, sudah jelas pasti dia tidak akan bisa kok mengurusi makhluknya. Ya. Udah habis. Sedikit lagi. Coba cari dulu. Tidur hanya diperlukan oleh makhluk hidup karena kekurangannya. Ia memerlukan tidur untuk beristirahat karena kelelahan yang menimpanya, dan mengembalikan kekuatan untuk bekerja kembali. Karena penduduk surga memiliki kehidupan yang sempurna, maka mereka tidak tidur seperti yang disebutkan dalam Absar yang sahih. Masya Allah, itu di episode berikutnya yang akan kita bahas. Jadi dalam surga, tak ada yang tertidur. Asal tertidur berarti tidak sempurna. Berarti kehidupan yang sempurna di mana? Di surga. Di surga. Ada tidur di surga? Tidak. Kenapa tak ada tidur surga, Ustaz? Karena sudah sempurna. Karena sudah Sempurna. tidak sempurna. Itu nanti di episode berikutnya. Tak sholat lagi ajaran gue kan. Tak ada cara sholat gue kan.